selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, pagi hari ini Kak Erika dan Kak Maria mau mengajak adik-adik bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Namun, sebelum itu, Kak Erika dan Kak Maria mau mengajak adik-adik untuk mengambil saat teduh. Kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita akan mengangkat pujian. Selamat pagi Bapak. Mengajak kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas pagi hari ini Engkau telah memberkati kami. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan itu dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah sekarang Kak Erika dan Kak Maria mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Laskar Kristus. Namun sebelumnya Kak Erika mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Yuk biar kita nyanyinya tambah semangat. Laskar Kristus, siap! Saya Laskar Kristus, siap gerak.
adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Erika persilakan adik-adik untuk duduk. Nah, sebelum dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Ku Mau Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal di dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati kami yang mendengarnya. Kiranya Tuhan berikan kami fokus yang baik untuk mendengar firman Tuhan, sehingga pesan yang disampaikan boleh selalu kami ingat dan juga dapat kami lakukan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Oke, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi kita pada hari Minggu ini. Nah, pada minggu ini kakak akan mengajak adik-adik melanjutkan tentang 10 firman Allah. Nah, sebelumnya adik-adik kita sudah belajar berapa hukum? Ayo. Ya, betul, kita sudah belajar sampai 7 hukum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum yang ke-8 yang berbunyi jangan mencuri. Oke, nah hari ini adik-adik kakak akan mengajak kita belajar dari satu orang tokoh yang dulunya dia berprofesi sebagai seorang pemungut cukai, dan pekerjaan sebagai pemungut cukai ini dinilai sangat tidak baik. Kenapa adik-adik? Karena bagi orang-orang pemungut cukai itu sama dengan seperti mencuri. Wow, kenapa bisa begitu? Ayo kita lihat dari cerita bapak ini. Nah, bapak ini Kak Marisa lihat dia itu adalah seorang yang unik sekali. Kenapa? Karena dia itu tubuhnya itu adalah pendek, dan dia juga seseorang yang kaya. Nah, kalau dia tidak mencuri, dia tidak kaya. Oke, nah hari ini kita akan melihat dari bapak ini ya. Nah, bapak ini bernama Bapak Zakeus ya. Nah, pasti adik-adik ada yang sudah pernah mendengar lagunya Zakeus, orang pendek. Nah, seperti itu ya ceritanya. Nah, jadi benar, bapak ini adalah bapak yang punya tubuh yang pendek. Sehingga pada saat itu Bapak Zakeus itu ya mungkin karena dia malas bergerak kali ya, jadi dia itu sini lihat nih adik-adik, badannya gendut dan juga jadi pendek ya. Nah, enggak ya, bukan ya, memang karena dia memang dia punya badan yang pendek. Nah, selain itu Bapak Zakeus ini dia itu selain menjadi seorang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu kenapa bisa dinilai sebagai seorang boleh dibilang orang yang berdosa? Karena pada saat itu Bapak Zakeus dia itu mencari uang dengan cara yang tidak jujur, yaitu, nah adik-adik tahu tidak cukai itu apa? Cukai itu adalah pajak. Nah, pajak itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada negara.
Nah, uang itu biasanya dipakai buat apa? Uang itu biasanya dipakai untuk pembangunan negara itu. Nah, jadi misalnya nih ada jalanan yang rusak, jadi uang yang dipakai itu adalah uang yang dari pajak itu. Nah, adik-adik, di sini Bapak Zakeus itu dia menagih kepada rakyatnya itu lebih dari uang yang harus dibayarkan oleh rakyatnya. Misalnya Kak Marisa adalah rakyat di tempat itu. Kak Marisa harusnya pajaknya itu harusnya bayarnya 100.000, tapi Bapak Zakeus itu menagih sama Kak Marisa itu bisa sampai 300.000, 400.000. Nah, uang yang dibayarkan negara, dia bayar kepada negara itu 100.000 dan sisanya 300.000 itu dia masuk kantongnya sendiri. Nah, itu seperti itu. Ya, sama seperti korupsi. Jadi Bapak Zakeus ini mencuri dengan cara korupsi. Nah, adik-adik kita lihat ya. Di sini Bapak Zakeus itu lihat kantongnya ada banyak sekali dan isinya semua itu adalah uang dan itu adalah semua uang rakyat, adik-adik. Oleh karena itu dia sangat dibenci oleh orang-orang di kota itu. Nah, kota itu adalah kota Yeriko. Jadi pada saat itu Bapak Zakeus ini dia mendengar sebuah berita, yaitu berita di mana cerita tentang juru selamat akan datang ke kota itu. Dan juru selamat itu siapa? Ya, betul sekali, Tuhan Yesus. Nah, jadi karena pada saat itu Tuhan Yesus ingin datang ke kota Yeriko dan Bapak Zakeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia itu tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia ingin merubah sifat dia yang jelek itu. Dia tidak ingin dibenci lagi oleh rakyat. Dia tidak ingin dijauhi lagi. Walaupun pada saat itu memang pekerjaan dia itu sangat yang tidak baik. Orang-orang menilai itu sangat berdosa. Nah, jadi pada saat itu Tuhan Yesus berjalan di kota itu. Sudah mulai masuk ke kota itu. Tapi Bapak Zakeus punya satu kendala, adik-adik. Seperti yang tadi Kak Marisa bilang, Bapak Zakeus ini kan punya tubuh yang pendek. Jadi bagaimana dia bisa melihat Tuhan Yesus? Bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik? Sedangkan orang-orang di sekitar dia itu semuanya tinggi-tinggi. Tidak putus asa. Bapak Zakeus dia pergi berlari ke depan dan melihat ada sebuah pohon ara. Dan pohon itu kebetulan dahannya cukup rendah sehingga Bapak Zakeus itu dia bisa manjat ke pohon itu. Lihat tuh adik-adik. Nah, jadi Bapak Zakeus itu dia manjat ke pohon itu sehingga pada saat itu dia bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi tidak hanya Bapak Zakeus yang melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri juga melihat Bapak Zakeus. Nah, ketika pada saat Tuhan Yesus melihat Bapak Zakeus, dia langsung memanggil Bapak Zakeus. Zakeus, turunlah kamu dari pohon itu. Aku hendak menumpang di rumahmu malam ini. Nah, Bapak Zakeus itu terkejut sekali dan dia merasa sangat senang. Kenapa? Wow, Tuhan Yesus memilih dia, memilih untuk menumpang di rumah dia. Dan orang-orang di sekitar situ mulai terheran-heran. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus memilih untuk tinggal di rumah Bapak orang berdosa ini? Nah, di sini ya kita lihat ya. Adik-adik, walaupun semua orang melihat Bapak Zakeus ini berdosa, tapi Tuhan Yesus melihat hati dari Bapak Zakeus ini. Dia melihat bahwa Bapak Zakeus ini ingin merubah, dia ingin bertobat. Sehingga pada saat itu ketika Bapak Zakeus menerima Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menumpang di rumahnya, Bapak Zakeus berjanji tidak hanya ingin berubah, tapi dia melakukannya dengan sikapnya, yaitu dia langsung ingin mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari rakyatnya. Misalkan tadinya dia itu sudah ambil 100.000 tadi sama Kak Marisa. Nah, jadi dia akan mengembalikan uangnya Kak Marisa, tapi tidak hanya 100.000, dia akan mengembalikan 4 kali lipat, adik-adik. Wow, itu bukan jumlah yang sedikit. Dan tidak cuma itu, dia tidak hanya akan mengembalikan 4 kali lipat dari uang yang sudah dia ambil dari rakyat, tapi dia juga ingin memberikan setengah daripada hartanya kepada orang-orang miskin. Nah, di situ ya, adik-adik kita lihat. Jadi Bapak Zakeus ini tidak hanya berubah, tapi dia berkomitmen melalui sikap dan actionnya dia, seperti itu. Nah, begitu juga kita adik-adik. Nah, di sini kita belajar apa? Nah, misalkan kita ini sebagai seorang pelajar.
kita di sekolahan, kita belajar, kita tahu Tuhan menyuruh kita untuk tidak mencuri. Nah, mencuri itu ada banyak cara adik-adik ya, termasuk salah satunya adalah mencuri melalui menyontek. Nah, menyontek, kenapa Kak Maisa mengatakan itu sebagai salah satu contoh mencuri? Karena kita mencuri jawaban orang lain, bukan dari usaha kita sendiri, tapi itu kita mencuri usaha orang lain, adik-adik. Nah, oleh karena itu kalau kita benar-benar ingin bertobat, kita tidak mau lagi mencuri, kita benar-benar cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, jangan hanya menggunakan kata-kata, Tuhan saya ingin bertobat, Tuhan saya ingin berubah. Tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi lakukan itu, sama seperti Bapak Zakeus itu. Oke adik-adik? Nah, sampai di sini dulu cerita kita, oke? Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan, tapi sebelumnya kita ingin berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Bapak Zakeus. Kami ingin berusaha Tuhan untuk berubah, tidak hanya dari melalui perkataan kami, tapi kami juga akan melakukannya melalui perbuatan kami. Tuhan, arahkan kami, pimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa adik-adik.